Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengajak semua negara, terutama negara Asia dan Amerika Latin, untuk membantu Palestina memerangi Israel. Dalam pidato di General Debate di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa 23 September, Petro mengatakan saat ini situasi di Palestina begitu kritis dan negara itu butuh bantuan nyata. Ia berujar bahwa Israel sedang melancarkan genosida di jalur Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Palestina sangat memerlukan pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Petro pun mengajak semua negara yang menentang genosida untuk mengerahkan pasukan demi membantu perjuangan rakyat Palestina. Apakah ajakan Petro mencerminkan kegagalan PBB untuk menghentikan genosida di Gaza? Mampukah ICC menekan Israel tanpa dukungan Amerika Serikat dan Inggris? Apakah tragedi di Gaza menjadi pemicu persatuan politik umat Islam? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional yakni Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nana. Ya. Bung Budi, bagaimana pendapat Bung gitu ya ketika ada peristiwa ini yang cukup menghebohkan ya, yakni Presiden Kolombia itu mengajak ya negara di Asia dan negara di Asia untuk mengerahkan ya pasukannya untuk membela Palestina. Bagaimana, Bung? Ya, tentu eh, ajakan atau seruan yang disampaikan oleh eh, siapa Presiden Kolombia ya, Gustavo Petro ini eh, menunjukkan eh, kekecewaan, mungkin ya begitu ya, terhadap mekanisme internasional yang selama ini tidak bisa menyelesaikan kejahatan yang luar biasa di Palestina, genosida yang sudah eh, berlangsung nih hampir 2 tahun ya, bulan Oktober. Dan mekanisme internasional melalui PBB, karena ini kan seruan diutarakan di sidang Majelis Umum PBB ya, menunjukkan kekecewaan dia gitu. Makanya kemudian dia menyerukan penggalangan kekuatan ya untuk bisa melakukan penghentian genosida ini, menyelesaikannya secara langsung dengan penggalangan pasukan nih, dari negara-negara yang dia seru gitu. Walaupun secara realitas ini juga pertanyaan berikutnya kan bagaimana persoalan teknisnya gitu ya. Tapi setidaknya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Gustavo Petro ini, karena kan tidak ada eh, penguasa Muslim yang mau menyerukan itu. Justru seruan ini datang dari seorang presiden dari Amerika Latin sana, dan dia bukan negeri Muslim, tapi dia menunjukkan eh, empati, menunjukkan pembelaan yang luar biasa terhadap nasib saudara kita di Palestina dengan seruan yang menghujam, seruan yang non mainstream ya, karena seruan-seruan yang selama ini ada hanya seruan-seruan yang sifatnya normatif gitu. Itu Mas Nana. Ya, Bung Budi, ini kan ada surat dari ICC untuk menyerukan penangkapan terhadap Netanyahu dan Galan. Ya. Nah, adanya surat penangkapan ini, apakah mampu menekan Israel? Kemudian kan kita bertanya-tanya ngapain harus keluar surat penangkapan? Kan udah bestinya gitu ya PBB sama Israel ya tinggal ya cek gitu ya. Nah, eh, peristiwa ini apakah ini hanya sandiwara politik untuk melindungi entitas Zionis Yahudi, Bu? Ya, semestinya umat juga memahami ya bahwa berjalannya mekanisme hukum internasional, termasuk di dalamnya ada ICC ya, International Criminal Court, yang tadi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan juga Gallant ya. Eh, Termasuk juga mekanisme melalui ICJ, International Court of Justice,
Jadi itu dua institusi hukum atau lembaga hukum internasional yang dianggap bisa diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik atau berbagai sengketa dunia internasional. Faktanya kita juga harus memahami bahwa rezim hukum internasional itu adalah rezim yang dipengaruhi oleh eh, negara adidaya gitu ya. Banyak pakar menganalisis bahwa the foundation of international law ya. Jadi pembentukan dari hukum internasional itu tidak lepas dari hegemoni negara adidaya dan saat ini adalah Amerika Serikat. Artinya ICC walaupun dia punya mekanisme, ada hakim yang diangkat gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan surat penangkapan. Cuman sebagai bagian dari rezim hukum internasional itu kan tidak bisa disamakan dengan hukum nasional. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengeksekusi, siapa yang menangkap, siapa yang bisa mengadili secara langsung. Yurisdiksinya itu bisa berlaku seperti apa gitu ya. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kita bahwa akhirnya kemudian hukum internasional itu seringkali bersifat tidak adil, padahal hukum itu kan harusnya memberikan keadilan. Dia akan berpihak kepada pihak-pihak yang berada di balik kemunculan lembaga itu, di balik kemunculan hukum itu gitu. Jadi seringkali hukum internasional itu hanya berlaku buat negara-negara kecil, tetapi ketika kejahatan itu dilakukan oleh negara adidaya, negara besar, atau negara yang berada di bawah perlindungan negara adidaya, seperti yang dilakukan oleh Israel ya, yang dia dilindungi sepenuhnya oleh Amerika Serikat, maka hukum internasional itu menjadi mandul gitu ya. Dan itulah realitas yang terjadi dalam rezim hukum internasional saat ini. Itu Mas Tanam. Ya, Bung Budi, apakah seruan Petro ini apa ya sanggup atau ini menunjukkan adanya pergeseran perpolitikan global gitu ya, di mana solidaritas Selatan mulai angkat suara untuk menentang dominasi kolonialisme gaya baru di Timur Tengah. Ataukah ini kedepannya hanya akan menjadi pepesan kosong atau kalau istilahnya orang orang Indonesia ya hanya menjadi debu dan angin lalu ya gencar di permukaan tapi kemudian nggak ada actionnya kan gitu. Gimana Bu? Ya, kekecewaan terhadap organ internasional, termasuk di dalamnya PBB, ini kan sudah berlangsung sejak PBB sendiri itu ada ya. Walaupun PBB itu kan dianggap berhasil menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang hanya bertahan sekian tahun ya pasca Perang Dunia Satu, kemudian meletus Perang Dunia Kedua dan meletusnya Perang Dunia Kedua itu dianggap kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa, organisasi global yang pertama dulu dibuat gitu ya. Makanya kemudian ketika muncul PBB dengan struktur organisasi yang unik ya, yang lebih realis ya, dia memisahkan antara Majelis Umum PBB yang di situ setiap negara punya hak yang sama ya, one state, one vote gitu. Dia pisahkan ada namanya Security Council atau Dewan Keamanan PBB yang di situ ada 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua, ya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, kemudian dulu Uni Soviet, sekarang Rusia dan Cina, yang menjadi anggota tetap diiringi dengan beberapa anggota tidak tetap gitu ya. Dan kelima negara adidaya ini punya hak veto. Eh, Secara realitas ini memang menunjukkan balance of power ya, penyeimbangan kekuatan. Jadi memang secara real negara-negara pemenang perang tentu tidak mau disamakan dengan negara-negara yang kalah perang. Mereka merasa punya hak untuk mengatur tatanan dunia. Awalnya itu bisa diterima walaupun banyak dinamikanya ya. Dan itulah yang berlangsung, makanya kenapa PBB relatif sekarang sudah 80 tahun ya dia ada, tetapi eh, ketika ketidakadilan itu dinyatakan atau ditunjukkan secara nyata, apalagi setelah peristiwa genosida
Israel terhadap Palestina yang 2 tahun ini tidak kunjung eh, memberikan penyelesaian yang adil gitu ya, bahkan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kemudian suara-suara untuk mereformasi keberadaan lembaga internasional ini kan terus muncul. Muncul kekecewaan terhadap PBB, muncul kekecewaan terhadap mekanisme yang ada di sana. Sehingga salah satunya muncullah seruan dari Presiden Kolombia ini gitu. Cuman kan ini juga tidak hanya dari Kolombia ya, suara-suara ini sudah dimunculkan oleh negara-negara lain yang menuntut reformasi PBB. Cuman kan kembali bahwa realitas konstelasi dunia internasional itu kan ditentukan oleh negara-negara superpower ya. Jadi bagaimanapun seruan itu dimunculkan, apalagi seruan itu hanya oleh negara-negara yang tidak punya kekuatan secara global, tentu ini hanya menjadi angin lalu saja. Seruan itu akan bisa berfungsi atau memang akan bisa dijalankan kalau memang ada kekuatan adidaya penyeimbang terhadap hegemoni yang sekarang dilakukan oleh Barat ya, yang dipimpin oleh Amerika Serikat gitu ya. Adapun misalkan muncul bridge gitu ya, di situ ada kelompok baru yang berusaha untuk menandingi, tapi itu belum belum kuat ya untuk bisa menjadi penyeimbang terhadap kekuatan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Mereka masih bermain dalam tataran yang aman di level ekonomi gitu ya. Bahkan di level ekonomi pun mereka juga belum bisa berpengaruh secara signifikan untuk menggeser kekuatan hegemoni global Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Presiden Kolombia ini ungkapan dari kekecewaan yang terakumulasi dan ini juga sekian kalinya suara itu dikumandangkan ya mewakili negara-negara lain tetapi untuk bisa dipraktekkan atau untuk bisa dieksekusi membentuk sebuah organisasi internasional yang lebih fair itu masih jauh dari harapan semua karena memang faktanya sulit ya untuk kemudian bisa membuat eh, sebuah organisasi internasional yang fair kalau memang penyeimbang terhadap Amerika Serikat itu belum ada. Harus ada kekuatan adidaya baru untuk itu. Itu Mas Nana. Ah, baik Bung, kita tadi bicara adidaya baru. Nah, faktanya kan umat Islam ini jumlahnya besar, Bung ya. Nah, berarti umat Islam itu punya potensi dong menjadi superpower ya, the new superpower. Kita nggak usah ngikut blok barat, blok timur, blok selatan. Kita punya Islamic entity sih, yes. Islamic Unity, persatuan umat Islam yang dulu pernah ada, ya, pernah ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bung, bagaimana mungkin kita belajar sejarah, bagaimana persatuan umat Islam atau entitas politik umat Islam di masa lalu itu bisa memberikan pressure, bahkan mungkin menyelamatkan Gaza. Itu seperti apa, Bung, bentuk persatuan itu? Ya, tentu umat Islam punya potensi ya. Pertama memang umat Islam umat yang besar ya. Jumlah penduduknya atau jumlah manusia yang memeluk agama Islam itu miliaran dan umat Islam juga punya eh, atau tersebar dari wilayah yang sangat strategis ya, baik secara geopolitik dan juga kepemilikan sumber daya alam dan lain sebagainya, termasuk ya kalau diakumulasikan kekuatan militernya itu juga kuat gitu. Nah, cuman kan saat ini umat Islam terpecah belah dengan berbagai negara bangsa ya, kurang lebih ada 50-an negara yang akhirnya menjadikan umat Islam itu berseteru satu sama lain, bahkan untuk bisa membebaskan Palestina ya dari cengkraman jajahan Zionis Yahudi ini sejak pasca Perang Dunia I sampai sekarang kan tidak kunjung bisa dilakukan. Perang Arab Israel yang pernah terjadi itu hanya sandiwara karena masing-masing penguasa umat Islam yang terpecah belah itu mereka digelayuti oleh kepentingannya masing-masing. Bahkan sekarang juga beberapa sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis Yahudi ya. Penjajahan itu sudah mereka lupakan. Nah, diserukan hidup berdampingan dengan two state solution. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya.
Padahal tadi betul bahwa umat Islam itu dulu pernah menjadi sebuah kekuatan global bahkan sejak zaman Khulafaur Rasyidin ya, ketika berhasil meluluhlantahkan Persia, bahkan menggeser jauh kekuatan Romawi. Dan itu berlanjut sejak zaman Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan masa Umayyah, Abbasiyah, bahkan masa Turki Utsmani ya. Dan peran umat Islam secara global itu mengatur hegemoni dunia dengan perspektif yang khas, perspektif Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa kebaikan buat seluruh umat manusia, tidak hanya negeri-negeri muslim. Dan itulah misi ideologis dari umat Islam, punya negara level adidaya yang berpengaruh secara global, tetapi pengaruh yang baik. Dan itulah yang seharusnya juga digalang oleh umat Islam saat ini. Kita punya latar belakang sejarah ya, punya background sejarah. Kita juga punya eh, bekal yang cukup ya dengan risalah Islam yang dianut oleh umat Islam. Tinggal masalahnya adalah bagaimana membangun kesadaran umat Islam untuk menggalang kekuatan ini. Karena kita menyaksikan bahwa adidaya saat ini dengan rezim internasionalnya ini hanya membawa kerusakan karena mereka adalah membawa ideologi yang rusak dan merusak. Dan itu sangat kita saksikan bagaimana pembantaian saudara kita, genosida di Palestina. Nilai-nilai yang mereka usung ya, katanya mereka punya nilai demokrasi, nilai kemanusiaan dan lain sebagainya itu diacak-acak oleh mereka sendiri karena mereka memang tidak punya konsistensi terhadap kebaikan dan kebenaran. Dan inilah yang harus sekali lagi menyadarkan umat Islam. Umat Islam punya potensi, punya sejarah, dan harus terus dibangun kesadaran itu sehingga muncullah kekuatan adidaya global, kekuatan Islam yang akan membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia. Itulah misi kita sebagai umat Islam. Itu Mas Nana. Luar biasa. Jadi memang kita punya potensi dan semoga potensi ini disadari dan dibangun kembali oleh umat Islam bareng-bareng agar kita bisa menyelamatkan Gaza dari tekanan Zionis dengan cara yang betul-betul efektif gitu. Baik, terima kasih Bung Budi atas pemaparannya. Semoga Bung Budi sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikianlah program kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.